Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlil Farisi, NPM 06 2018 1 0692. Di sini saya mau menjelaskan tentang eh, manajemen biaya proyek. Ya, ini untuk tugas UAS manajemen perangkat lunak. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah pengertian dari biaya itu sendiri ya. Jadi biaya adalah sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau mendapat sesuatu sebagai gantinya. Jadi biaya itu ya modal. Biaya itu modal dan yang namanya modal ya pasti dikeluarkan pasti ya punya tujuan dan harus ada suatu uh, apa ya? Harus ada suatu hasil lah dari modal yang sudah dikeluarkan. Nah, modal atau biaya biasanya diukur dalam satuan keuangan seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek termasuk di dalamnya adalah proses yang menjamin proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Jadi gunanya manajemen biaya proyek itu supaya targetnya itu tercapai dengan modal yang dipunya, dengan biaya yang dipunya itu biar targetnya tercapai gitu, nggak sampai melebihi kosnya. Terus ada lagi sumber daya biaya yang meliputi orang, peralatan, dan material. Orang itu adalah sumber daya manusianya, sedangkan peralatan itu ya tulisnya, dan material itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk proyek itu sendiri. Nah, biaya proyek sifatnya terbatas, makanya dengan sifat yang terbatas ini diperlukan manajemen biaya. Oke, selanjutnya yaitu pengertian cost management atau manajemen biaya proyek. Project cost management atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah metode atau teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan ya. Jadi manajemen ya apa kayak teknologi yang digunakan, kayak metode yang digunakan. Terus manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang disetujui. Nah, terus ini prinsip dasarnya. Jadi sebagian besar anggota badan eksekutif lebih mengerti dan tertarik dengan finansial dibanding istilah-istilah TI. Ya, jadi intinya prinsip dari manajemen biaya itu adalah keuntungan. Merupakan pendapatan dikurang dari pengeluaran. Jadi pengeluaran itu biaya awalnya ya. Yang namanya proyek tujuannya pasti untuk mendapat keuntungan. Jadi keuntungan itu harus ada dikurang dari pengeluaran gitu. Pendapatan dikurang dari pengeluaran itu keuntungan. Terus pembiayaan siklus hidup mempertimbangkan biaya kepemilikan total atau pengembangan ditambah biaya keuntungan bagi suatu proyek. Dan ada juga analisis arus kas yang menentukan biaya tahunan yang diperkirakan dan manfaat bagi proyek serta arus kas tahunan yang dihasilkan di hasilnya. Terus selanjutnya ada masalah dalam estimasi biaya proyek. Ya, dalam estimasi biaya proyek pasti juga ada masalahnya. Misalnya yang pertama yaitu membuat estimasi untuk proyek perangkat lunak yang besar merupakan pekerjaan yang berat, mengingat bahwa estimasi biaya dilakukan pada berbagai level proyek. Jadi pada proyek kan pasti ada level proyeknya. Jadi itu nanti estimasinya itu merupakan untuk mengestimasi biayanya itu merupakan pekerjaan yang sulit. Terus banyak orang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Solusinya adalah coba untuk melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Jadi kalau misalnya kalau sedikit pengalaman dari pekerjaan yang berkaitan atau terjun ke proyeknya langsung, itu nanti kesulitan dalam mengestimasinya. Jadi kalau mau mengestimasi suatu proyek paling tidak harus pernah mengerjakan proyek yang serupa seperti yang mau diestimasi tersebut. Lalu setiap orang memiliki bias masing-masing akan estimasi solusi
Selanjutnya, berikan pernyataan-pernyataan kritis yang menyajikan bahwa estimasi tidak bias. Terus ada manajemen menginginkan sejumlah tawaran, bukan estimasi sebenarnya. Manajer proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat membuat estimasi yang realistis. Jadi estimasinya harus realistis gitu. Selanjutnya ada lingkup proses manajemen biaya proyek. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya, yaitu apa dan berapa banyak sumber daya yang harus digunakan. Ya, perencanaan sumber daya ini ya penting karena semakin banyak sumber daya ya biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak untuk sumber daya. Jadi harus tahu berapa banyak sumber daya untuk proyek tersebut. Lalu ada cost estimating, yaitu membuat estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi estimasi yang dikeluarkan untuk sumber daya itu juga harus dianalisa. Terus ada cost budgeting, mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kerjanya. Lalu ada cost control untuk mengendalikan perubahan dana proyek. Nah, yang cost control ini penting sekali. Jadi biar nggak sampai meleset gitu untuk dana proyeknya itu. Nah, ini aja ada project cost management. Jadi ada 3 aspek yang tadi pada halaman sebelumnya, ada cost estimating, cost budgeting, dan juga cost control yang terdiri dari input, tools, dan output. Nah, ini ada lingkup proses manajemen biaya proyek. Jadi yang pertama alurnya yaitu pasti mengestimasi biaya. Jadi yang bagian manajemen itu harus tahu waktu proyek nanti dijalankan ke depannya biayanya apa aja yang perlu diestimasi dulu. Biayanya apa aja, kira-kira berapa, terus baru menyusun anggarannya, menyusun anggaran pastinya. Jadi misalnya kayak untuk sumber daya memerlukan berapa, untuk material memerlukan berapa, itu jadi harus disusun anggaran biayanya. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian biaya agar apa yang disusun tadi itu sesuai dengan targetnya, sesuai dengan rencananya. Jadi nggak sampai ada biaya yang lebih gitu. Nanti kalau misalnya biayanya nggak sesuai dengan targetnya, keuntungannya nanti juga nggak akan maksimal untuk proyek yang dikerjakan itu. Nah, ya ini untuk kelompok proses pengawasan dan proses perencanaan. Lalu perencanaan sumber daya. Manajemen sumber daya manusia proyek adalah pengelolaan pemberdayaan yang paling efektif bagi orang-orang terlibat dalam sebuah proyek. Adapun proses-prosesnya yaitu kayak merencanakan sumber daya manusia. Siapa yang sumber daya manusia ini adalah aktor yang terlibat di proyek tersebut. Terus tim proyek, dan terus pengembangan tim dan mengelola tim. Jadi 4 ini adalah perencanaan untuk sumber daya atau orang yang mengerjakan proyek tersebut. Terus estimasi biaya, membuat estimasi dari biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dan estimasi biaya ini ada tools dan tekniknya. Untuk yang pertama adalah analog estimate, top down estimate, yaitu estimasi berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Jadi kalau pernah ada suatu proyek yang dikerjakan dan proyek tersebut mirip, itu estimasinya bisa dijadikan patokan untuk proyek yang akan dikerjakan, karena bisa jadi jumlah sumber dayanya sama, terus materialnya sama, jadi bisa digunakan. Terus ada bottom up estimate, yaitu berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlah seluruhnya hingga diperoleh biaya total. Lalu yang ketiga ada parametric model estimasi biaya proyek, dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Terus ada constructive model atau COCOMO, merupakan salah satu model parameter yang terkenal yang dibuat oleh Barry Bohm.
digunakan untuk mengestimasi biaya perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode source code line. Terus ada baku mutu, model terkomputerisasi yang sudah tersedia di web. Nah, ini ada tipe estimasi biaya. Yang pertama ada ROM, Rough of Magnitude, dilakukan 3-5 tahun sebelum proyek dikerjakan. Nah, mengapa dilakukan? Untuk memberikan estimasi biaya dalam rangka seleksi proyek. Memiliki akurasi antara 25% hingga 75%. Terus ada estimasi budgetary, yaitu kapan dilakukannya itu 1-2 tahun sebelum proyek, yaitu untuk mengestimasi budget organisasi. Akurasinya 10-25%. Definitif, yaitu 0-1 tahun proyek sebelum dilakukannya, yaitu untuk mengestimasi detail sebuah proyek. Akurasinya 5-20%. Di sini bisa dilihat polanya kalau waktu perencanaannya lebih lama dari proyek sebelum proyek dilakukan, itu akurasinya juga lebih tinggi. Nah, ini ada contoh cost estimasi, yaitu ada WBS. Ya, WBS ini jadi berdasarkan WBS-nya, misalnya proyek manajemennya, hardware software-nya, testing, training, dan research. Jadi nanti dibentuk seperti tabel, nanti bisa tahu totalnya. Jadi ini contoh untuk pengestimasian biayanya berdasarkan unit, cost, subtotal, dan WBS levelnya. Terus ada anggaran biaya atau cash budgeting, yaitu menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya, yaitu jadi menemukan patokan biaya. Mengaluskan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Cost baseline merupakan budget pada tiap aktivitas yang digunakan oleh manajer untuk mengukur dan memantau kinerja proyek. Nah, input utama cost budgeting yaitu WBS, seperti pada tabel tadi. Nah, contoh format rencana biaya proyek. Jadi terdiri dari uraian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, dan jumlah harga. Misalnya uraian pekerjaannya apa gitu, terus nanti ketemu jumlah harganya dan ditotal. Terus ada pengawasan biaya. Ya, pengawasan biaya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi biar targetnya nggak sampai meleset gitu untuk biayanya. Yaitu tujuannya yaitu untuk mengendalikan perubahan biaya proyek dan proses dalam pengendalian proyek, termasuk monitoring kinerja pembiayaan. Yang kedua, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. Yang ketiga, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. On value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Terus ini adalah on value management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Ya, jadi sudah selesai seperti itu. Untuk sumbernya ini bisa teman-teman akses untuk sumber yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.